Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani dari kelas A2 Karyawan Pusat Prodi PAUD semester 6. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara dan langkah-langkah dalam penyusunan program perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun PROSEM, RPPM, dan RPPH. Tugas ini saya buat untuk memenuhi persyaratan UAS pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Dalam menyusun PROSEM, RPPM, dan RPPH, kita harus memperhatikan rambu-rambu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari memahami STTPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi IT atau tonggak perkembangan PAUD, memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran atau hasil stimulasi, menetapkan stimulasi atau pembelajaran sebagai muatan pengalaman anak, memahami tema bukan untuk tujuan pembelajaran. Adapun prinsip memilih tema, kita harus melihat dari kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, daya dukung, keinsidentalan. Dalam mengidentifikasi tema, kita juga harus memperhatikan amati lingkungan sekitar, perhatikan sosial budaya, perhatikan minat dan kesukaan anak, serta lakukan curah gagasan. Berikut adalah langkah-langkah menyusun program semester yang harus diperhatikan antara lain: 1. Menuliskan identitas program. 2. Menetapkan KD setiap tema. Ketiga, tema dan subtema dalam satu semester tema. Keempat, alokasi waktu setiap tema dan subtema. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menyusun PROSEM adalah kompetensi dasar atau KD diambil dari dokumen 1. Tema dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. Kemudian, alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu. Untuk setiap satuan, alokasi waktu dalam setiap semester mengacu pada jumlah waktu efektif dalam kalender sesuai dengan KTSP. Berikut adalah contoh format pada pembuatan PROSEM. Terdapat 4 kolom, yaitu untuk kolom tema, kolom subtema, kolom alokasi waktu, dan kolom kompetensi dasar. Pada kolom terakhir, terdapat kolom untuk proyek tema. Penyusunan RPPM. Dalam menyusun RPPM, kita juga harus memperhatikan 1. Penulisan identitas program layanan. 2. Pemilihan KD yang sesuai, diambil dari PROSEM pada setiap program atau aspek pengembangan. Ketiga, pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP dokumen 1. Keempat, penyusunan rencana kegiatan main. Contoh format penyusunan RPPM. Dan yang terakhir adalah penyusunan RPPH. Dalam menyusun RPPH, kita harus memperhatikan 1. Pengisian atau penulisan identitas program. 2. Materi atau muatan pembelajaran diambil seluruhnya dari RPPM. Ketiga, pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan. 4. Merencanakan kegiatan pembukaan. 5. Merencanakan kegiatan inti. 6. Merencanakan kegiatan penutup. Dan yang terakhir ke-7, menyusun rencana penilaian. Berikut adalah contoh format dalam menyusun RPPH. Terdapat beberapa contoh format. Pertama yaitu format kolom untuk identitas program, materi, dan kompetensi dasar. Format yang kedua adalah untuk penyusunan kegiatan inti, kegiatan pembuka, kegiatan penutup, serta kegiatan di awal sebelum masuk kelas. Format kolom yang ketiga adalah untuk rencana penilaian. Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.